Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil a'lal a'azzil akbar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu hamda kulli man hamida wa syukra kulli man syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluhu syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-majdil afkhar wan nuril abhar wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim ala al-athar. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk membahas sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahap demi setahap, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk lebih mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol tertinggi akan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah markas tertinggi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah simbol tertinggi akan ketaatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan, jika engkau ingin mengetahui kadar kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan seberapa kadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupanmu. Karenanya para ulama sepakat tidak ada karomah yang lebih mulia, yang lebih tinggi, kedudukan agung yang lebih mulia, yang lebih istimewa bagi para aulia, ulama, salihin melebihi predikat kamalul mutaba'ah, sempurna di dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai semua kecintaannya, keinginannya mengikuti kepada apa yang telah aku bawa. Sehingga keinginan kita adalah memiripkan dengan keinginan Rasulullah. Kecintaan kita juga mirip dengan kecintaan Rasulullah. Dan demikian seterusnya. Dalam semua hal. Apalagi dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam adat istiadat sendiri. Berapa banyak kesunahan-kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu menjadikan mulianya nilai hidup kita. Kita makan, orang kafir juga makan. Kita minum, orang kafir juga minum. Kita tidur, orang kafir yang gak beriman juga tidur. Namun yang membedakan adalah gimana cara kita makan, gimana cara kita minum, gimana cara kita tidur istirahat. Dan demikian seterusnya. Maka di antara doa yang sangat luar biasa dan perlu untuk sering-sering kita baca. Dan ini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam doa akhir surat Yasin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batina fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kami rizki sempurnanya mengikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhahir wa batin. Jasmani, qalbi, hati, ruhani. Semuanya kita kepingin mengikut kepada sosok mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada halaqah yang lalu kita membahas akan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah berumur 6 tahun. Ditinggal wafat oleh ibunda beliau. Diasuh oleh kakek beliau Sayyid Abdul Muttalib selama umur
hanya 2 tahun. Maka saat umur Rasulullah 8 tahun wafat Sayyid Abdul Muttalib. Kemudian hak asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwasiatkan oleh kakek beliau untuk diberikan kepada pamanda beliau Abu Thalib. Dari satu sisi karena Abu Thalib ini adalah syakik atau saudara kandung dari ayahanda Rasulullah SAW sendiri. Paman-pamanda Nabi yang lain kebanyakan tidak sekandung dengan ayahanda Rasulullah SAW. Yang sekandung dengan ayahanda Rasulullah adalah diantaranya Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib adalah disebutkan kathirul iyal, qalilul mal, banyak keluarga, banyak anak, namun harta sedikit. Namun Abu Thalib memiliki kebijaksanaan tersendiri. Sayyid Abdul Muttalib memandang bahwa Abu Thalib adalah yang paling sayang kepada keponakannya, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Maka hak asuh diberikan, diwasiatkan kepada Abu Thalib. Dan diasuh oleh Abu Thalib cukuplah lama. Dan kita semuanya memaklumi dan memafhumin bahwa gimana perjuangan Abu Thalib di dalam menjaga Rasulullah SAW di awal-awal dakwah. Abu Thalib mendapatin masa Rasulullah SAW saat beliau diangkat jadi nabi. Dan di saat orang-orang kafir Quraisy mencerca, mencaci, mendolimi, berusaha menyakiti Rasulullah SAW, Abu Thalib lah di antara perisai yang menjaga Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, sebelum kita berbicara akan gimana kejadian-kejadian saat Rasulullah SAW remaja, yang kejadian-kejadian Rasulullah saat remaja ini pun juga sangat sedikit dibahas di dalam buku-buku sejarah. Karena masa remaja yang mungkin tidak banyak diriwayatkan. Dan namanya sejarah pastinya kita mengandalkan nukil riwayat. Berbeda dengan hukum fikih yang bisa istimbat atau menggali hukum dari satu dalil ke dalil yang lainnya, menyamakan dalil dengan dalil yang lainnya, dan lain sebagainya. Namun sejarah pastinya menunggu adanya riwayat yang menjelaskan akan hal tersebut. Sebelum kita berbicara akan kejadian-kejadian Rasulullah SAW saat beliau remaja, namun perlu saat ini saya teringat untuk menekankan bahwa pamanda Rasulullah Abu Thalib adalah muslim, mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penyampaian ini cukup aneh di kalangan masyarakat. Karena yang masyhur di masyarakat adalah Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kita tidak merendahkan adanya beberapa pendapat akan hal tersebut. Namun, kalau kita sportif, sekali lagi, kalau kita sportif di dalam berbicara sejarah, Abu Thalib adalah pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar jasanya dalam menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi kalau kita sportif, andai kita membuat contoh pamanda Nabi yang mati kafir, mestinya lebih afdal dan lebih aman untuk kita buat contoh Abu Lahab. Karena Abu Lahab sudah dipastikan dengan nas Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Abu Lahab dan istrinya dipastikan di dalam Al-Quran termasuk yasla naran dzata lahab, masuk dalam api neraka yang memiliki api yang bergejolak.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Saya sebutkan hal ini karena kita berbicara yang sportif dalam ilmiah. Andai kita membuat contoh pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati kafir, lebih aman untuk kita membuat contoh Abu Lahab. Karena Abu Talib, banyak para ulama yang berpendapat bahwa Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Dan orang yang belajar tauhid atau akidah mengetahui bahwa ada kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Juwaini yang dikenal dengan Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali radhiyallahu anhu ardah. Imam Abdul Malik Al-Juwaini mengatakan, andai pada diri seseorang ada kemungkinan Islam 1%, kemungkinan kafir 99%. Sekali lagi, kemungkinan Islamnya 1%, kemungkinan kafirnya 99%. Maka lebih aman buat kita untuk mengatakan dia Muslim. Karena beratnya mengkafirkan seorang Muslim. Sedangkan dalam sosok Abu Talib, permasalahannya bukan kemungkinan Islam 1%. Malah kebalikan. Kemungkinan iman beliau adalah 99%. Melihat kegigihan beliau di dalam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjaga keselamatan ponakan beliau sendiri. Dan juga berapa banyak syair-syair yang digubah oleh Abu Talib yang menunjukkan bahwa Abu Talib meyakini, membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat tentang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat telah masyhur di kalangan ahli tauhid. Pembahasan apakah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah syarat iman atau syatrul iman. Apakah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebagai syarat ataukah menjadi bagian? Artinya seseorang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, imannya masih diterima oleh Allah kalau dikatakan itu adalah bagian, bukan menjadi syarat. Dan itu khilaf di kalangan para ulama. Belum lagi kalau kita berbicara kondisi awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Andai Abu Talib tersebut tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, keengganan beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sangat besar memiliki alasan yang sangat kuat untuk menjaga kehormatan Abu Talib sebagai pemimpin salah satu kepala suku orang-orang kafir Quraisy. Sehingga andaikan Abu Talib memperjelas akan Islamnya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jatuhlah pamor dan kedudukan beliau dan tidak bisa lagi lah menjaga keselamatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Dan banyak juga dalil-dalil yang menjelaskan akan Abu Talib itu Muslim. Di antaranya bahwa hadis Rasulullah yang masyhur dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Abu Talib berada fi dhahdahin min nar, di area becek neraka jahanam. Dhahdah, arti dhahdah adalah tempat becek atau tempat yang sedikit ada airnya. Yang itu dia memakai sandal, disebutkan dalam hadis tersebut riwayat Sahih Bukhari, dengan sandal yang demikian panas, kena panasnya air neraka jahanam, kepala beliau mendidih saking panasnya air tersebut. Sebagian orang mengatakan ini dalil kalau Abu Talib masuk neraka.
Para ulama-ulama kita menyebut inilah dalil bahwa Abu Thalib Islam. Kenapa? Karena disebutkan ini adalah azab yang paling ringan di dalam neraka. Sedangkan andai dia kafir, maka tidak ada azab ringan bagi orang kafir. Dengan kepastian ayat Al-Quran, fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunzarun. Tidak akan diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Rasulullah akan memberikan syafaat kepada ayahanda beliau Abu Thalib. Sedangkan pastinya kalaulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan, pastinya diberikan kepada seorang yang muslim, seorang yang mukmin. Belum lagi jika kita berbicara tentang hukum tauhid atau akidah. Yang disebutkan orang-orang di dalam iman, itu ada yang disebutkan iman menurut Allah dan menurut semua manusia. Mudah-mudahan kita semuanya masuk iman menurut semua manusia, karena kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan iman menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman tersebut sungguh-sungguh dalam hati ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang disebutkan iman menurut Allah, tapi tidak iman menurut manusia. Siapa itu? Yaitu orang yang hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi manusia tidak mengetahui akan keimanannya tersebut. Bisa jadi, ambil contoh ringan. Seseorang yang dia seumur hidupnya, selama hidupnya dia kafir. Dia non-muslim. Dia agamanya Nasrani atau Yahudi. Namun saat dia sakit parah yang mengantar kepada kematiannya, bisa jadi dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tidak diketahui oleh keluarganya. Keluarga manusia menganggap dia masih non-muslim, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia muslim. Bisa jadi juga demikian tentang Abu Thalib, yang mayoritas orang mengatakan bahwa Abu Thalib tidak beriman karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun ayat tentang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah wahai Nabi Muhammad kepada orang yang engkau cintai. Namun hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Ini artinya bukan hanya sekedar khusus kepada Abu Thalib. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan semua manusia seluruh dunia iman kepada beliau. Beliau bersungguh-sungguh di dalam dakwah. Sehingga di dalam surat Al-Kahfi, Allah menyatakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Nabi Muhammad, akankah engkau menghancurkan dirimu sendiri karena kefikir akan mereka tidak beriman dengan apa yang engkau sampaikan? Rasulullah menenangkan hatinya, baginda Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang semisal itu bukan berarti kok bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad salah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di dalam berdakwah tersebut Rasulullah tidak terbebani dengan beban yang sangat berat karena kefikiran orang-orang yang tidak menerima panggilan dan ajakan-ajakan beliau. Pastinya Rasulullah mengharap semua manusia bisa menerima dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada beliau. Dan hadis yang masyhur saat beliau di kota Madinah, lewat di depan beliau jenazah Yahudi, beliau menangis. Sahabatnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, jenazah Yahudi kenapa menangis? Tapi Nabi menjawab, nafsun tafallatat anni fahiya ilan nar. Satu jiwa lepas dari genggamanku, dia dipastikan masuk dalam api neraka. Rasulullah sedih akan masuk nerakanya sosok orang Yahudi. Maka di sini tadi kita sampaikan, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa cukup banyak dalil-dalil yang mengatakan Abu Thalib meninggal dunia dalam memiliki iman. Dan bahkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama besar Mekah, beliau adalah guru dari Al-Habib
Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau adalah guru dari banyak ulama-ulama besar di zamannya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memiliki satu kitab yang beliau sebut dan dinamai Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Demikian juga para ulama-ulama lain. Imam Suyuti memiliki beberapa risalah tentang hal tersebut. Maka sekali lagi, kita berbicara tidak menyalahkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Namun andai lebih sportif, andai kita mau berbicara dengan jujur, lebih afdal. Andai membuat contoh keluarga Rasulullah yang kafir, maka buatlah contoh Abu Lahab. Jangan membuat contoh Abu Talib. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semuanya lebih cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bagian dari mencintai keluarga Rasulullah dalam pembahasan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta upah dari semua dakwah yang telah aku sampaikan kecuali cintai keluarga-keluarga dekatku. Maka ini bagian dari mencintai keluarga dalam pembahasan ini. Selain juga kita pembahasan bukan karena faktor sekedar cinta, namun pastinya dengan dalil-dalil yang jelas yang itu diterima baik secara kaidah tauhid atau juga dalil-dalil dari hadis-hadis yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini majelis menambah ilmu yang manfaat buat kita, menambah keberkahan dalam umur dan kehidupan kita, bertambah kedekatan, kecintaan, kerinduan, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.